Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang ekotoksikologi, yang mana ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang racun kimia dan fisik pada makhluk hidup. Terus faktor utamanya itu adalah yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan terhadap bahan kimia tertentu. Sini bahan toksisitas di perairan itu ada dua, yaitu bahan toksik berupa senyawa kimia organik dan bahan toksis berupa senyawa kimia anorganik. Efek-efek toksik di dalam tubuh tergantung pada reaksi alergi, reaksi idiosinkrasi, toksisitas cepat dan lambat, terus toksisitas setempat dan sistemik. Terus respon toksisitas itu sifat kimia dan fisik dari bahan tertentu, situasi pemaparan, kerentanan sistem biologis dari subjek. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas adalah jalur masuk ke dalam tubuh, terus jangka waktu dan frekuensi paparan akut, subkronik, dan kronik. Bagian tubuh yang berhubungan dengan toksisitas atau ekotoksikologi itu hati, ginjal, lemak, dan tulang. Terus ekskresi toksisitas itu ada 3: ekskresi urin, ekskresi empedu, dan saluran rute ekskresi yang lain. Terus di sini akan menjelaskan tentang transformasi bahan toksik. Sini transformasi atau perpindahan bahan toksik di lingkungan yang terjadi secara fisik antara lain dapat melalui proses perpindahan meteorologik, pengambilan biologik, penyerapan, volatilisasi, aliran, pencucian, dan jatuhan. Secara kimia, fotolisis, akodasi, hidrolisis, dan reduksi, sedangkan biologis melalui proses biotransformasi. Di sini media transfernya itu ada udara, air, tanah, makanan, organisme, dan rantai makanan. Terus faktor proses perpindahan. Yang pertama itu ada faktor meteorologis, difusi, dispersi, dan yang terakhir itu adalah persipitas atau jatuhan. Terus di sini adalah proses interaksi zat toksik di air, yaitu yang pertama penyerapan, penguapan, difusi, lalu terbawa oleh massa air. Terus di sini ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar. Itu adalah fisika kimia. Itu bahan pencemar meliputi konsentrasi bagian suhu, pH, salinitas, dan kesadahan. Kalau biotiknya itu spesies, umur, kondisi kesehatan organisme. Di sini ada faktor fisika. Contohnya suhu, di mana peningkatan suhu diketahui dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut di perairan. Terus di sini ada pH. Yang mana jika penurunan pH di lingkungan perairan disebabkan oleh pengasaman atau asidifikasi. Terus salinitas mempengaruhi pada toksisitas bermacam bahan pencemar, terutama pada logam terhadap organisme estuaria dan laut. Di sini adalah kesadahan, yang mana kesadahan berpengaruh terhadap toksisitas logam. Toksisitas logam akan menurun pada kondisi perairan dengan kesadahan yang tinggi. Terus faktor biotiknya itu organisme yang masih muda atau yang masih kecil itu rentan dan
sensitif terhadap bahan pencemar dibandingkan dengan yang dewasa karena perbedaan tingkat perkembangan mekanisme detoksifikasi antara organisme muda dan dewasa. Terus di sini tentang materi absorpsi, distribusi dan ekskresi toksikan. Yang pertama itu absorpsi, yang mana kita ketahui absorpsi adalah suatu peristiwa penyerapan atau peresapan zat cair ke zat padat atau zat cair lainnya hingga keduanya menyatu. Yang mana sini ada jalur utama bagi penyerapan toksikan adalah saluran cerna paru-paru dan kulit. Terus namun penelitian toksikologi sering digunakan jalur khusus seperti intraperitoneal dan intramuskuler dan subkutan. Yang pertama sini adalah saluran cerna, yang mana banyak toksikan dapat masuk ke saluran cerna bersama makanan dan air minum atau sendiri sebagai zat kimia kecuali zat tokoatik dan atau amat merangsang mukosa. Terus di lambung tempat penyerapan yang penting. Terus dia masuk ke dalam usus. Di usus terdapat transport carrier untuk absorpsi zat makanan seperti monosakarida, asam amino, dan unsur zat-zat besi lainnya. Di saluran napas, tempat umum bagi absorpsi di saluran napas adalah alveoli, pori. Terus laju absorpsi tergantung pada daya larut gas dalam darah. Oleh karena itu, udara alveoli banyak dapat membawa zat kimia dalam jumlah terbatas. Terus di kulit pada umumnya kulit relatif impermeable dan karenanya merupakan barrier atau penghalang yang baik untuk memisahkan organisme itu dari lingkungannya. Terus suatu zat kimia dapat diserap lewat follicle rambut atau lewat sel-sel kelenjar keringatnya. Selanjutnya itu distribusi. Distribusi adalah suatu penyebaran di dalam tubuh, yang mana setelah suatu zat kimia memasuki darah, zat kimia tersebut didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah. Di sini didistribusi ada dua, ada barrier dan pengikat dan penyimpanan. Mana barrier itu barrier darah terus ke otak terletak di dinding-dinding kapiler. Di sana sel-selnya bertautan rapat sehingga hanya sedikit atau tidak ada pori-pori di antara sel-sel itu. Oleh sel-sel itu di pengikat dan ada dua jenis utama ikatan. Pertama, ikatan jenis kovalen bersifat tidak reversibel dan umumnya berhubungan dengan efek toksik yang penting. Yang kedua, ikatan non-kovalen atau ion biasanya merupakan yang terbanyak yang bersifat reversibel. Yang terakhir itu ekskresi toksikan, yang mana toksikan dikeluarkan dalam bentuk asalnya sebagai metabolit dan sebagai konjugal. Jalur utamanya itu ada 4, bisa dikatakan 4. Yang pertama ekskresi urin, ekskresi empedu, paru-paru, dan jalur lainnya. Dari saya sekian dan terima kasih. Jika salah mohon dimaafkan.